Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum keesaan Tuhan. Sang Pencipta telah menetapkan hukum-hukum, rumus-rumus untuk terciptanya kestabilan di alam semesta dan kehidupan di dunia ini. Suka, tidak suka, mau tidak mau, manusia harus menjalankan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah diciptakan Tuhan, agar manusia mengetahui dan memahami apa yang telah ditentukan pencipta atau Khalik kepada yang diciptakan atau makhluk. Maka manusia dalam agama Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Salah satu ilmunya adalah hukum keesaan Tuhan, disingkat HED atau God Oneness Law, disingkat GOL. Dalam HED ini, keangkuhan atau kesombongan manusia akan berbanding terbalik dengan perluasan ilmu pengetahuannya. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Angka 1 di atas adalah angka Tuhan. Maksudnya sebenarnya bukan 1 tapi esa. 1 berbeda dengan esa. 1 menunjukkan bilangan yang artinya ada 1 yang lain, sehingga bila ditambahkan menjadi 2. Misalnya orang ini dan orang itu menjadi 2 orang. Selain 2 juga 3, 4 dan seterusnya. Esa adalah satu kesatuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada Allah yang ini dan yang itu. Allah hanya satu, tidak ada yang lain dan tak terpisahkan seperti halnya orang, binatang, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Orang ada orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, dan lain-lain. Binatang ada binatang menyusui, binatang bertelur, dan lain-lain. Allah menyangkut keberadaannya hanya satu, tapi menyangkut sifat-sifatnya Allah sangat banyak. Contohnya Allah Maha Pengasih Ar-Rahman, Allah Maha Suci Al-Qudus, Allah Maha Disiplin Al-Matin. Semua agama sama menyembah Tuhan yang Esa, hanya menerjemahkan sifat-sifatnya yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari konsep agama lain, seperti konsep Hindu tentang Trimurti, konsep Kristen tentang Trinitas, dan lain-lain. Perlu diketahui, mengenal Tuhan lebih dari satu itu sebenarnya bukan konsep. Perlu diketahui, mengenal Tuhan lebih dari satu itu sebenarnya bukan konsep agama. Bukan konsep agama manapun. Konsep agama Tuhan adalah Esa. Dalam agama Islam tertuang dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah itu witir, Esa, dan dia mencintai yang witir atau yang Esa. Hadis Bukhari Muslim. Yang dimaksud witir itu adalah Esa. Pengertian hadis tersebut di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, dan Allah mencintai hambanya yang tidak menganggap adanya Tuhan selain Allah. Dan dalam hidup ini ada orang yang menjadikan Tuhan berbilang. Selain Allah ada jabatan, ada uang, ada kemewahan, ada popularitas yang amat didambakan manusia melebihi dambaannya kepada Allah. Maka Allah tidak suka orang semacam itu. Ada yang mengartikan lain dari hadis tersebut di atas bahwa Allah itu ganjil atau witir dan senang dengan bilangan ganjil atau witir. Misalnya bersuci 3 kali, salat 5 waktu, tawaf 7 kali, sifat-sifat Allah 99 dan lain-lain. Tapi mengartikan seperti itu kurang kuat argumentasinya. Karena yang genap juga ajaran agama Islam. Misalnya salat subuh 2 rakaat, Ka'bah bersegi 4, 1 tahun 12 bulan, nama-nama Allah ada 20 sifat wajib nama Allah. Nah, apakah Allah tidak suka yang genap-genap itu?
Nah, tentu tidak mungkin, karena Allah juga senang dengan orang yang sholat subuh 2 rakaat. Setiap rumus ada konstantanya, yakni dalam keadaan bagaimana rumus itu berlaku. Misalnya hukum pantulan cahaya, di mana sudut datang akan sama dengan sudut pantul bila bidang pantul datar. Bila tidak datar, hukum itu tidak berlaku. Demikian juga hukum esa, ini konstantanya bila angka 1 itu angka kebenaran dan pemilik kebenaran adalah Allah. Quran surat Al-Baqarah 147. Bila bukan angka kebenaran dari Tuhan, maka hukum itu tidak berlaku, karena angka kebenaran adalah harus angka Tuhan. Tertuang dalam sebuah kitab suci bahwa pengetahuan Allah akan berpengaruh pada keangkuhan manusia. Makin tinggi keangkuhan manusia, makin sedikit pengetahuannya akan ia dapatkan dari Allah, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, tidak rendah hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Quran surat An-Nahl 22 dan 23. Nah, sekarang angka tak terhingga adalah angka penghubung antara manusia dan Tuhan. Angka tersebut menunjukkan luasnya ilmu pengetahuan. Angka tak terhingga ini adalah nilai bagaimana kita di mata Tuhan. Luasnya ilmu pengetahuan akan selalu berbanding terbalik dengan kesombongan manusia. Makin tinggi nilai kesombongan, makin rendah ilmu yang akan didapat oleh manusia dari Tuhan. Maka itulah Tuhan telah mengingatkan manusia agar jangan memiliki kesombongan. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran sebagai berikut. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Robku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nah, tafsiran surat Al-Kahfi ayat 109 ini sering disalahartikan bahwa ayat tersebut untuk menunjukkan Allah itu luas ilmunya. Tidaklah demikian, maksudnya ayat tersebut bukan seperti itu. Bila Allah bermaksud menunjukkan dirinya mengetahui segalanya, Dia akan berfirman, Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maksud ayat tersebut adalah menegur atau memperingati kepada orang yang merasa sudah pintar, tidak mau belajar lagi dari orang lain, dan orang lain itu pasti lebih bodoh darinya. Dengan kata lain, ayat tersebut buat orang-orang yang sombong, tidak mau rendah hati seperti serumpun padi yang makin berilmu, makin merunduk. Nah, sedangkan angka 0 pada rumus itu adalah lambang kerendahan hati manusia. Semakin rendah hati seseorang, semakin banyak ilmu yang akan didapat karena ia selalu melihat dan mendengar input bila ada yang menyampaikan sesuatu. Namun bila kerendahan hati berkurang, menganggap dirinya tinggi, tidak butuh input dari siapapun, maka semakin berkurang ilmu yang didapat. Menganggap diri kita tak punya ilmu apa-apa, hanya Tuhan yang Maha mengetahui dan menguasai berbagai macam ilmu. Untuk menolkan diri, benar-benar rendah hati atau mengkosongkan diri, bila berhadapan dengan kebenaran itu bukan hal yang mudah, butuh keikhlasan atau kepasrahan diri kepada Tuhan. Banyak orang yang tak mampu menolkan diri. Coba kita lihat angka-angka matematika yang berhubungan dengan luasnya ilmu pengetahuan yang didapat dengan menggunakan rumus tersebut di atas. Bila pembilang itu angka kebenaran 1 dan penyebut adalah angka seseorang, maka hasilnya adalah angka yang tak terhingga.
Jadi kalau misalnya 1 banding 0 sama dengan tidak terhingga. Jika dapat mengenolkan diri, maka akan memiliki ilmu yang tak terhingga. 1 banding 1 sama dengan 1. Jika seseorang merasa ilmunya sama dengan pembilang, maka nilainya 1. Seseorang merasa ilmunya dengan orang yang sedang menasehati. 1 banding 2 sama dengan 0. Jika seseorang merasa ilmunya 2 kali lipat dari orang yang sedang menasihati atau dari pembilang, maka nilainya 0,5. 1 banding 3 sama dengan 0,33. Jika seseorang merasa ilmunya 3 kali lipat pembilang, maka nilainya 0,33. 1 banding 4 sama dengan 0,35. Jika seseorang merasa ilmunya 4 kali lipat pembilang, maka ilmunya 0,25. Nah, terlihat makin terasa tinggi angka kesombongan seseorang. 1, 2, 3, 4 makin rendah keluasan ilmunya. 1, 0,5, 0,33, 0,25. Kejatuhan seseorang yang tidak rendah hati atau sombong di kemudian hari akan terlihat di depan mata karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sebelumnya. Bila rumus pembagian ini dirubah menjadi rumus perkalian, maka tetap hukum ketuhanan berlaku. Tuhan adalah zat yang berdiri sendiri atau dengan kata lain berbeda dengan makhluknya. Dilihat dari rumus persamaan matematika di mana A dibagi dengan B sama dengan C, maka A sama dengan B kali C. Bila dihubungkan dengan head, di mana 1 banding 0 sama dengan tidak terhingga, maka 1 sama dengan 0 dikali tidak terhingga. 1 berdiri sendiri, qiyamuhu binafsih, yang 0 berbeda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadisi. Jika dia berbeda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadisi, esa itu hak Allah. Dalam bahasa ilmiah disebut konstanta. Maka yang dapat terurai adalah makhluknya. Bila rumus pembagian 1 banding 0 sama dengan tak terhingga, maka makhluknya terbagi-bagi. Allah tetap 1. Bila rumus perkalian 1 sama dengan 0 kali tak terhingga, maka makhluknya terkali-kali atau banyak. Allah tetap 1 atau esa. Dia 1 berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsih. Keberadaannya 1, wahdaniyah. Kekuasaannya 1, kodrat. Dan kehendaknya 1, iradat. Sedangkan makhluk selalu ada ketergantungan kepada yang lain. Keberadaannya banyak, kekuasaannya terbagi, dan kehendaknya berlainan. Baik, sekian dulu untuk bagian pertama. Nanti kita lanjut pada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.